warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Sudah makan siang kan tadi? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah makan berarti semangat ya untuk belajar pada hari ini? Semangat, Bu. Wow, Messi semangat sekali nampaknya ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong luruskan duduknya ya. Nah, terus kalau ada sampah yang berserakan, tolong dipilih dan bawa pada tempatnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ketua kelas di lokal ini siapa? Saya, Bu. Nah, Messi, tolong siapkan kawannya dan pimpin doa. Baik, Bu. Baik, Bu. Seluruhnya siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan ngambil absen dulu, Nanda. Siapa yang terpanggil namanya nanti, angkat tangannya dan jawab hadir ya, Nanda. Ya, Bu. Nah, baiklah, Nita Evita, Ya, Bu. Hadir. Nadila Wulandari, Hadir, Bu. Messi Debiola, Saya, Bu. Hadir. Nia Daniati. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya, Nanda? Hadir, Bu. Nah, baiklah. Nah, bagus ya Ananda. Jadi pertahankan kehadiran Ananda agar Ananda tidak ketinggalan materi ya, Nanda. Baik, Bu. Nah, baiklah. Sebelum masuk ke materi kita sekarang ini, Ibu mau tanya kepada Ananda semua, apakah Ananda ada yang masih mengingat atau membaca-baca materi minggu lalu? Ada, Bu. Nah, Dila, apa materi kita minggu lalu? Tentang tasawuf dan Islam, Bu. Ya, bagus, tentang tasawuf. Nah, siapa yang tahu yang masih mengetahui apa itu tentang tasawuf? Saya, Bu. Nah, Nia. Tasawuf itu yaitu, Bu, satu ilmu yang membuat hati kita menjadi jernih dan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Nah, yang lain apakah ada masih mengingat materi minggu lalu, Messi? Sama, Bu. Ya, Nita sama? Sama, Bu. Nah, berarti ada ya Nanda masih yang menghafal materi minggu lalu? Ada, Bu. Nah, baiklah. Sebelum masuk ke materi untuk sekarang, nah, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar kepada Ananda. Nah, dua buah gambar. Nah, silakan Anda perhatikan dan pahami ya gambarnya ya. Ya, Bu. Ada nampak belakang? Nampak, Bu. Nah, Itu Pak sudah Guru, nampak. Bu. Ya, ini seorang guru. Nah, siapa yang bisa memahami gambar Saya, nomor Bu. satu? Saya, Bu. Messi. Saya, Bu. Ya, Messi bersemangat sekali untuk menganalisa gambarnya ya. Ya, Bu. Itu dari gambar pertama ada anak sekolah SMP, dia bertemu dengan bapak-bapak, Bu. Kayaknya bapak tuh guru, Bu. Terus dia bersalim, Bu. Ya, ada pendapat lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban Messi. Yang mana gambar nomor satu ini menjelaskan anak sekolahan atau anak SMP yang bertemu dengan salah satu gurunya di jalan, lalu dia bersalaman. Nah, gambar yang kedua ada nampak Nanda? Saya, Bu. Nah, Nia dan Niati. Itu seorang ibu-ibu yang menolong nenek yang berjalan, Bu. Ya, ada pendapat lain? Anak sekolah menolong nenek tuh, Bu. Ya, anak sekolah ya Nia, jelas sekali di sini dia tampak memakai rok warna Biru. dan memakai alma mater ya. Ya, Bu. Mahasiswa tuh, Bu. Ya, betul. Ya. Betul jawaban dari Dila ya. Nah, jadi dari gambar yang Ananda analisa ini apa mencerminkan sifat apa di sini Ananda? Sifat yang Bu. baik, Bu. Tunjuk tangan ya Nanda. Dila. Sifat yang baik, Bu. Ya, bagus sekali Dila. Ini dari dua gambar ini menjelaskan bahwa di sini adanya salah satu sifat yaitu sifat yang Baik. Nah, sifat yang baik itu termasuk ke bagian apa Nanda? Bu. Saya, Bu. Messi Saya, Bu. Dila. Saya, Bu. Masuk kepada sikap terpuji, Bu.
Bu. Ya, bagus sekali Messi. Jadi, sifat yang baik itu termasuk kepada sifat yang terpuji. Ya, yang mana yaitu disebut juga dengan akhlak terpuji. Nah, maka berkaitan dengan materi kita sekarang ini, yang mana siapa yang tahu judul materi kita pada hari ini berdasarkan gambar ini? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Nita. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, Bu. Ya, perilaku Iya, Bu. terpuji dalam pergaulan remaja. Bagus ya, Nita. Ya, Bu. Nah, jadi Ananda, judul besar dari materi kita sekarang ini adalah akhlak pergaulan remaja. Nah, yang mana pada materi akhlak pergaulan remaja ini ada dua pokok pembahasan yang kita bahas. Yang pertama, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang kedua, perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, yang mana kita bahas untuk hari ini adalah perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Iya, Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah Nah, yang pertama Ananda harus bisa mengetahui dan memahami perilaku terpuji dari pergaulan remaja. Nah, yang kedua, Ananda harus bisa mengetahui dan memahami nilai positif yang terdapat pada pergaulan remaja ini. Iya, Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ketiga adalah Ananda semua harus bisa menerapkan sifat perilaku terpuji dalam pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Nah, ini adalah tiga tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada saat pembelajaran pada hari ini. Ananda, apakah Iya, sudah Bu. dicatat? Sudah, Bu. Nah, kalau gitu Ibu hapus ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu perilaku terpuji dari pergaulan remaja. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Ibu mau bertanya kepada Ananda semua. Jadi umur Ananda sekarang berapa? 16, Bu. 15 tahun, Bu. Ya, Nadila 15 tahun. Saya 16 Saya. tahun. Ya, Bu. 16 tahun. Saya 16, Bu. Ya, 16 tahun. Nita berapa? 17. Nah, jadi di sini ada yang berumur 15 tahun, 16 tahun dan 19 tahun. 17 tahun. Nah, di sini di saat Ananda berada di usia segitu, maka Ananda sedang Nita, apa yang dibicarakan Nita? Ada, Bu. Nggak ada. Nah, perhatikan Ibu ya Nanda. Kan katanya minta pulang bareng nanti, Bu. Oh, nanti bahas ya setelah selesai proses pembelajaran ya Nita. Iya, Bu. Nah, tolong perhatikan lagi Ibu ke depannya Nanda. Iya, Bu. Nah, yang mana di umur segitu Ananda sedang berada di masa yang remaja. Nah, yang mana
orang yang remaja itu berada di kisaran umur 13 sampai 19 tahun. Nah, sedangkan Ananda berada di tengah-tengah umur tersebut ya. Nah, jadi Ananda, orang-orang yang berada di masa remaja tersebut disebut juga dengan orang yang sedang pubertas, yang mana orang-orang yang sedang merasa pubertas atau berada di umur yang pubertas, maka dia rasa ingin tahunya tuh sangat tinggi dan dia ingin mencoba hal-hal baru yang belum dia pernah mengetahuinya. Jadi di situ di saat umur segitu, maka orang-orang tersebut membutuhkan lingkungan yang baik atau tempat atau teman-teman yang baik gitu. Nah, jika dia mendapatkan teman yang buruk, maka dia akan menjadi perilaku yang buruk pula karena temannya dari ruang lingkup yang buruk. Nah, begitu juga sebaliknya, jika temannya dari yang baik, lingkungan yang baik, maka dia atau sifatnya juga akan menjadi baik. Nah, contohnya saja Yang perokok itu ya, Bu? ya, dia berteman dengan orang yang perokok. Nah, lalu dia ingin mengetahui, dibilang sama temannya, cobalah rokok ini, katanya kan. Nah, dia juga karena dia belum pernah mencoba, akhirnya dia coba dan akhirnya dia Ketagihan, Bu. buruk. Nah, ya ketagihan lalu terimpas buruk dari pecandu merokok tersebut. Nah, begitu pun juga dengan yang baik ya, jika seseorang tersebut bergabung dengan lingkungan atau teman-temannya baik yang seperti rajin sholat, membaca Al-Quran dan tidak bolos, maka dia juga akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak Dan saya ya, Bu. temannya ya, Messi rajin sholat. Kadang-kadang. Nah, tidak boleh bolos sholat ya Messi, karena kita sudah besar. Nah, Iya, maka Bu. rajinlah sholat, jangan tinggalkan sholat ya. Iya, Bu. Ananda semua ada yang meninggalkan sholat? Insya Allah tidak, Bu. Insyaallah sudah. Nah, tirulah temannya yang baik itu ya Messi. Jangan tiru teman yang suka bolos sholat. Iya, Bu. Nah, itu ya. Sampai sini paham Nanda? Paham, Bu. Paham Nah, sekali, Bu. selanjutnya kita masuk ke perilaku terpuji dari pergaulan remaja. Nah, perilaku terpuji dari pergaulan remaja ini ada 3. Apakah Ananda ada membaca buku tadi malam di rumah? Ada, Bu. Nah, apa perilaku terpuji yang pertama? Saya, Bu. Bu. Dila. Persaudaraan, Bu. Ya, persaudaraan, bagus ya Dila. Nah, persaudaraan atau disebut juga dengan ukhuwah. Nah, apakah Ananda tahu bagaimana bentuk persaudaraan tersebut? Bu, saya Bu. Messi? Misalnya kita seiman semuslim sama saudara kita yang muslim juga, Bu. Nah, jadi kita harus menjalin persaudaraan, persaudaraan. Bu. Ya, bagus ya Messi. Nah, jadi di sini ukhuwah ini terbagi atas 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yang mana ukhuwah Islamiyah tersebut yang telah disebutkan oleh Messi tadi, yang mana kita bersaudara antar sesama agama. Nah, ketika kita sudah bersaudara dengan sesama agama kita, dan agama Islam pun mewajibkan kita untuk tidak bermusuhan dengan sesama agama ataupun non-agama. Nah, di situ kita tidak boleh berbuat buruk atau menzolimi satu dengan yang lainnya karena kita adalah saudara. Nah, yang kedua yaitu ukhuwah. Ukhuwah apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, ini ya. Ukhuwah watoniyah, Bu. Ya, ukhuwah watoniyah. Nah, apakah ada Ananda yang tahu apa itu ukhuwah watoniyah? Saya, Bu. Nah, Nia dan Yati. Yaitu persaudaraan sebangsa dan tanah air sekalipun berbeda agama, maka harus saling menghormati keyakinan, Bu. Ya, bagus Kayak di jawabannya Indonesia ya, Bu. Bineka Ya. Tunggal Ika ya, Bu. Bagus ya Messi. Di Indonesia kita berbeda agama, berbeda suku ya. Iya, Bu. Jadi ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan yang terjalin meski kita berbeda agama. Nah, jadi kita tetap saling menghargai, menghormati walaupun kita berbeda agama. Nah, jangan menzolimi agama lain. Misalnya Ananda agama Islam membaca Al-Quran kan, terus agama lain tentu dia tidak membaca Al-Quran, tentu membaca kitabnya. Nah, nanti Ananda ejek, itu tidak boleh ya Ananda, karena itulah keyakinannya. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Iya, Bu. Nah, yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah. Apakah ada Ananda yang tahu apa itu ukhuwah? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Viola. Iya, Bu. Persaudaraan antara sesama manusia
dia apapun agamanya, bangsanya dan sukunya, Bu. Ya, bagus sekali Messi. Ada jawaban lain? Sama, Bu. Ya, bagus ya. Jadi, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang terjadi meski kita berbeda agama, negara, bangsa ataupun suku. Nah, jadi meskipun kita berbeda suku seperti di sini di Sumatera Barat ini sama yang di Papua itu kan beda budayanya kan? Iya, Bu. Nah, seperti di Indonesia sama budaya Barat itu beda kan? Iya, Bu. Nah, jadi kita tetap saudara. Nah, kita tidak boleh menjelek-jelekkan budaya satu dengan budaya yang lain. Nah, sampai situ paham Nanda? Paham, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya Bu hapus dulu ya. Ya, Bu. Udah catat? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, dari terjalinnya suatu beberapa bentuk persaudaraan yang kita pelajari tadi, yang penting di situ adalah pola apa, ada yang tahu? Enggak, Bu. Pola pertemanan atau pola pergaulan ya Nanda. Oh, Nah, Bu. meskipun kita bersaudara dengan banyak orang, dengan berbeda suku, dengan berbeda agama, tetapi yang perlu kita jaga adalah pola pergaulan kita. Nah, yang mana Islam telah menjelaskan antara pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu boleh bergaul, tetapi ada batasnya. Nah, adapun batas-batas yang pertama yang dijelaskan dalam Islam adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh duduk berduaan di tempat yang sepi. Kenapa tidak boleh? Ada yang tahu? Bu, Saya, Bu. Nabila Karena dari- dia bukan muhrim, Bu. Bu, Ya, saya, Bu. saya lagi, betul. Bu. Nabila ada lagi yang Saya, tahu? Bu. Ya. Karena pihak ketiga ada setan, Bu. Ya, Setan, betul Bu. juga. Ada yang Ya, tahu? setan, Bu. Ada lagi yang tahu? Baik, Bu. Messi? Itu mendekati zina, Bu. Ya, bagus sekali jawaban Ananda ya, Dila, Nia, dan Messi. Nah, jadi kita itu tidak boleh duduk berduaan di tempat yang sepi karena kita akan mendekati zina, dan juga kata Nia tadi kita akan ada orang yang ketiga yaitu setan. Nah, ketika kita sudah digoda oleh setan yang dekat dengan kita itu adalah bukan muhrim kita, otomatis kita akan ujung-ujungnya nanti akan terjumus ke hal yang buruk. Nah, itu akan menyebabkan perzinahan, akan menyebabkan impak buruk pada diri Ananda. Iya, Bu, Dila, Bu. Kenapa Dila? Ini tempat duduknya, Bu. Dila, tolong geser ke kanan dulu ya, Nampak Dila. ada, Bu. Tinggi di depan saya, Bu. Ya, besok besok tempat Distancing, duduknya Bu. dirubah lagi ya. Kan? Yang pendek duduk di depan, yang tinggi duduk di belakang nanti ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, kita lanjut ya Nanda. Adapun Dila dan Nia, ada apa? Mereka ini dipisahkan baiknya tempat duduknya, Bu. Iya, Bu. Ketawa terus dia, Bu. Ya, besok dirubah lagi tempat duduknya ya supaya tidak bercanda dalam saat Ibu menjelaskan ya Nanda. Ya, Bu. Tolong fokus ya Nanda. Ya, Bu. Nah, selanjutnya yang kedua, pola pergaulan yang diatur oleh Islam yang kedua adalah tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki, tetapi bersentuhan di sini dalam artian ketika seseorang bersentuhan dia juga didasari oleh hawa nafsunya, keinginan yang kuatnya, itu baru tidak boleh. Tetapi ketika seseorang bersentuhan bukan karena nafsu atau keinginan yang kuat dalam hatinya, itu tidak apa-apa. Ya, Bu. Ketika seseorang bersentuhan dengan yang tidak muhrim, seperti Ananda bersentuhan dengan laki-laki, nah nanti disentuhnya kan karena adanya dorongan nafsu, Ananda pun nanti juga itu kan juga mau kan, nah Ya, jadi akan menyebabkan hal yang Perzinahan. buruk atau perzinahan. Nah, karena zina sangat dilarang oleh agama kita. Nah, sampai situ paham Ananda? Paham, Bu. Nah, kalau paham, yang kedua lagi ya. Iya, Bu. Nah, adapun poin yang keduanya yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada Ananda. Nah, ini adalah bentuk gambar. Nah, coba Ananda lihat dan pahami gambar ini.
Saya Bu. Contoh gambar pertama ada yang tahu? Saya Bu. Ya, ada Niati. Siswa yang lagi belajar Bu. Ya, siswa yang lagi belajar dengan tekun. Nah, yang kedua gambar Saya, Bu. kedua Nita. Siswa yang sedang diskusi Bu, sepertinya. Ya, siswa yang sedang diskusi meskipun tidak sedang dalam proses pembelajaran. Nah, di luar sekolah dia juga melakukan diskusi. Nah, ini adalah salah satu bentuk menambah wawasan keilmuan, karena menambah wawasan keilmuan itu bukan hanya di dalam kelas saja atau saat proses pembelajaran dengan guru di dalam kelas, tetapi bisa juga di luar sekolah seperti tertera pada gambar ini ya. Ya Bu. Nah, adapun hadis Nabi yang menjelaskan tentang wawasan keilmuan ini, Bu tulis dulu ya. Ya Bu. Ananda semua, tolong perhatikan Ibu menulis ya. Ya, Bu. Nah, tolong catat dan salin juga hadis yang Ibu catat ini ya. Ya Bu. Nah, ini adalah hadisnya. Apakah ada di antara Ananda yang bisa membaca hadis yang Ibu Saya, tuliskan Bu. ini? Nadila. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, bagus ya bacaan Dila. Nah, tetapi biasakan terus membaca Al-Quran di rumah ya Dila, agar pembacaannya terus menjadi lebih lancar ya Dil. Nah, ini adalah hadis yang menyangkut tentang menuntut ilmu, yang mana thalabul ilmi faridatun ala kulla muslimin, yang mana artinya itu adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, apakah sekarang ini Ananda namanya menuntut ilmu? Iya Bu. Nah, yang mana telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat muslim. Nah, Ibu mau tanya kepada Ananda semua, kapan Ananda pertama kali menginjakkan kaki di sekolah untuk menuntut ilmu? Saya Bu. Ya, dan Yati kapan? Ketika umur 5 tahun TK Bu. Ya, ketika umur 5 tahun, yaitu berada di sekolah TK. Nah, sejak kecil kita sudah disuruh untuk menuntut ilmu. Nah, apakah setelah tamat TK Ananda puas dengan ilmu yang Ananda dapatkan? Tidak Bu. Nah, belum. Lalu kemana Ananda lanjutkan? SD Bu. Ya, begitupun selanjutnya, apakah Ananda puas dengan ilmu yang Anda dapatkan di saat SD? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, lalu Ananda lanjutkan? Ke SMP, Nah, Bu. begitupun selanjutnya, setelah lulus SMP, Ananda lanjutkan ke SMA. Setelah SMA, Kuliah Bu. Ya, setelah SMA adalah Ke perguruan kuliah tinggi atau ke Bu. perguruan tinggi. Nah, apakah Ananda puas mendapatkan ilmu di perguruan tinggi Belum. atau S1? Belum Bu. Nah, kemana Ananda lanjutkan? Lanjutkan S2 Bu. Ya, bagus. Dilanjutkan S2, S3, dan begitu pun seterusnya. Nah, jadi kita itu tidak boleh puas menuntut ilmu agar kita menjadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan yang Tinggi. cerdas, Iya tinggi. Bu. Nah, menuntut ilmu itu tidak hanya di jenjang sekolah mulai dari TK sampai kuliah, tidak hanya di forum di kelas saja, tetapi juga bisa di luar. Ya, Nah, Bu. di mana-mana seperti
seperti di luar sekolah itu seperti mengikuti takziah itu kan juga bukan merupakan ilmu yang didapatkan di lembaga pendidikan apa kan, tetapi juga oleh ustadz-ustadz. Nah, Ya, Bu. seperti di masjid atau di tempat yang lainnya. Iya, Bu. Nah, paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga. Ini sudah dicatat tadi kan? Sudah, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ya, Ibu hapus ya. Belum ya sih? Belum, Bu. Sedikit Nah, lagi, lanjutkan, Bu. Missy. Yang lain sudah ya? Sudah, Bu. Bu, tinggal artinya aja lagi, Bu. Ya, Messi. Sudah, Bu. Nah, Ibu hapus ya. Iya, Bu. Nah, poin yang ketiganya yaitu saling menghargai dan menghormati. Ya, Bu. Nah, menghargai dan menghormati. Apakah ada Ananda yang tahu bagaimana bentuk sikap saling menghargai tersebut? Bu, saya, Bu. Messi? Misalnya kita berbeda agama sama orang lain, Bu. Ya. Nah, kita masih berteman dengan dia dan kita tidak boleh memusuhinya, Bu. Ya, itu adalah salah satu bentuk menghargai. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah foto kepada Ananda. Nah, apakah ada Ananda melihatnya? Ada, Ya, Bu. Nah, gambar yang pertama ini adalah bentuk apa? Menghargai, Bu, saya Bu. Nah, Nabila. Menghormati. Ya, bentuk menghormati yang mana di saat anak sekolah lewat ketika melihat salah satu gurunya dia langsung Salaman. Nah, itu adalah salah satu bentuk rasa hormat siswa ini kepada gurunya. Nah, gambar yang kedua ini apa? Menolong nenek-nenek, Bu. Ya, ini juga sudah dibahas tadi yaitu menolong nenek-nenek. Ini adalah termasuk sikap yang terpuji yaitu menolong. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sampai sini paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, jadi kita harus menerapkan sikap saling menghargai ataupun saling menghormati di kehidupan sehari-hari. Nah, jangan hanya menghormati sesama kita saja, tetapi juga menghormati suku yang lain, budaya yang lain, atau agama yang lain. Nah, ketika misalnya seperti gambar ini kan, nah ada seorang siswa yang lewat, lalu dia melihat gurunya, lalu dia hanya lewat saja begitu saja tanpa meminta salam. Apakah itu bentuk menghormati? Bukan, Bu. Nah, jadi jangan diterapkan hal yang seperti itu. Ya, Terapkanlah rasa sifat saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ya, Nah, Bu. paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, kalau paham, Ibu hapus dulu. Ya, Bu. Nah, kita ke poin kedua dan ketiga ya Nanda. Iya, Bu. Iya. Catat, Bu. Ya, catat ya. Iya, Bu. Nah, yang mana kita akan membahas poin kedua dan ketiga. Nah, di sini Ibu akan membagi Ananda. Ini, Bu. Kenapa Nita? Dia mengganggu aku. Iya, aku ya.
Dila dan Nia jangan mengganggu temannya yang sedang fokus belajar ya Nanda. Dan Nanda pun tolong fokuskan pembelajarannya kepada ibu ya. Fokuskan sikapnya ya. Iya, Bu. Nah, Bu, dari poin 2 dan 3 ini ibu akan membagi Ananda menjadi 2 kelompok. Baik, Messi Bu. sama Siap, Nia Bu. kelompok 1 menghadap ke belakang. Ada sini, Bu. Anita, Dila kelompok 2, Anita menghadap ke belakangnya. Baik, Bu. Nah, kelompok 1 membahas tentang nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan Islam. Nah, kelompok 2 membahas tentang membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, tolong berdiskusi berdua dengan temannya ya. Tidak ada berbicara suaranya terlalu keras ya Nanda. Baik, Bu. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan kepada ibu ya. Baik, Bu. Ya Allah. Bu, izin Bu Izin kemana nih ya? ke toilet Bu. Ya, silakan ya. Bu. Jangan terlalu lama ya Nanda. Iya Bu. Bu ingin bertanya, Bu. Ya, bertanya apa? Ini apa Nanda? Nah, jadi kayak gini. Izin masuk, Paham Bu. ya, Nanda? Paham, Bu. Oh iya, silakan duduknya. Lanjutkan diskusinya sama temannya ya. Iya, Bu. Kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Kami bertanya Bu. Ya, bertanya yang mana nih ya? Nah, ini ya. Ya Bu. Kasih ya Bu. Dimakan. Ya. Lanjutkan ya. Ya Bu. Ya, Bu. Sudah selesai Nanda? Sudah, Bu. Sudah? Sudah Bu. Baiklah, silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusi yang telah didapatkan ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Berdiri dan menghadap ke temannya ya. Baik, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan tentang nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Di mana ada 4 poin. Yang pertama yaitu adalah menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Jadi, arif dan bijaksana pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan yang memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin. Disiplin hakikatnya bermakna ketaatan pada moral,
atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Remaja yang mempunyai sikap disiplin akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri. Mandiri hakikatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya remaja yang tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai dengan tuntunan ajaran agama, moral, ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada sikapnya bermakna kesetiaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas yang wewenang baik sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Remaja yang punya rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang dimanfaatkannya, Bu. Ya, Diamanatkan padanya. ya bagus Miss ya. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, apakah ada dari kelompok 2 yang tidak mengerti yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Ada, Bu. Nah, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1, yang mana pertanyaannya itu bagaimana jika seseorang itu tidak memiliki sifat arif dan bijaksana? Ya, bagaimana jika seseorang tidak memiliki sikap arif dan bijaksana? Apakah memerlukan waktu dulu untuk mencarinya, Nanda? Boleh tanggapi, Bu? Nah, boleh langsung Nia. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana jika seseorang itu tidak memiliki sikap arif dan bijaksana. Jawabannya yaitu jika seseorang tidak memiliki sikap arif atau bijaksana, maka orang tersebut akan melakukan sesuatu sesuka hatinya. Dia bertindak tanpa memperhatikan kondisi dan situasi pada saat itu. Itulah jawaban dari kelompok kami. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, akan Ibu tambahkan dulu. Jadi, bagaimana jika seseorang tidak memiliki sifat arif atau bijaksana, atau seseorang tersebut tidak bijaksana? Nah, contohnya saja seperti ini. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu atau membuat suatu rencana, tetapi dia tidak merencanakan rencana itu dengan matang, dia tidak bijaksana dalam melakukan suatu rencana tersebut. Nah, mengapa dia tidak bijaksana? Nah, itulah karena dia tidak arif. Nah, dia tidak mempunyai pengetahuan mungkin, makanya dia tidak bijaksana, atau ada kendala lainnya. Nah, akibat dari mereka tidak bijaksana tersebut, maka nanti hasil dari sesuatu yang dia lakukan atau dia putuskan itu nanti dia tidak akan memikirkan apakah sesuatu tersebut nanti baik jika terjadi atau tidak gitu ya. Nah, begitulah orang yang tidak bijaksana, dia tidak memikirkan hasil dari sesuatu yang dia lakukan, apakah itu berimpas baik atau tidak, dia tidak peduli. Nah, gitu ya. Ya, Bu. Nah, paham ya kelompok 2? Paham, Bu. Nah, selanjutnya giliran kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang mana yang pertama yaitu menutup aurat. Islam telah mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Yang selanjutnya yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan. Yang mana orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala. Seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mengerjakan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu seperti beribadah pada Allah, terus untuk dirinya dan untuk orang lain. Terus selanjutnya yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, yaitu
remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati orang yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Selanjutnya bersikap santun dan tidak sombong. Dalam bergaul, pendekatan perilaku sangat baik ditekankan agar teman bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai. Yang mana Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar dan bermusuhan karena sesama muslim adalah saudara. Dah, Bu. Nah, duduk ya Nita. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah ada dari kelompok 1 yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau paham, nah itulah tentang nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, nilai positifnya itu yang pertama yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, bertanggung jawab, dan mandiri ya Nanda. Iya, Nah, Bu. begitu pun juga dengan membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan. Nah, yang mana membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan itu menutup aurat, saling menolong, dan tidak sombong ya Nanda. Ya, Bu. Nah, baiklah. Apakah Nanda semua paham? Paham, Bu. Nah, kalau paham Ibu akan mengadakan kuis. Nah, ada 2 pertanyaan saja. Bu, kembali ke bentuk semula, Bu. Ya, kembali yang hadap ke belakang, menghadap ke depan lagi ya. Iya, Bu. Nah, jadi kuis ini hanya ada 2 buah. Bagi Ananda yang bisa menjawabnya, tunjuk tangan dengan cepat karena Ibu akan memilih Ananda yang menunjuk tangan dengan cepat ya. Baik, Bu. Nah, soal yang pertama. Tutup bukunya ya, Bu. Ya, tutup bukunya, tidak ada yang boleh melihat buku. Iya, Bu. Soal yang pertama adalah siapa yang bisa memberikan salah satu contoh atau menyebutkan salah satu contoh sifat terpuji? Bu. Saya, Bu. Nah, dari lawan dari. Menolong temannya lagi kesusahan. Ya, bisa juga menolong teman yang lagi kesusahan. Nah, itu termasuk sifat terpuji ya, Nia. Nah, yang kedua, sebutkan nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Saya, Bu. Saya, Bu. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, menumbuhkan sikap disiplin diri, menumbuhkan sikap mandiri. Nah, itu hanya itu, Bu. Bu, Ya, saya bagus masih- ya, Nia. Ya, Bu. Nah, itulah 2 kuis yang Ibu lakukan. Nah, Ananda yang bisa menjawab tadi akan mendapatkan nilai plusnya ya. Nah, Ananda yang belum bisa menjawab pertanyaan Ibu, nanti agak likat mengangkat tangannya ya, Nanda. Iya, Bu. Nah, yang terakhir siapa Ananda yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, silakan Messi. Baik, Bu. Baiklah, untuk kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu di mana materi kita perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Di mana remaja itu tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa antara usia 13 sampai 19 tahun. Ya. Jadi jika dalam usia remaja itu rasa keingintahuan oleh remaja itu sangat tinggi, dan rasa keingintahuannya itu yang berlebihan itu akan berdampak negatif jika tidak dipengaruhi oleh lingkungannya yang positif, Bu. Ya. Selanjutnya perilaku terpuji dalam pergaulan remaja itu yang pertama persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan, Bu. Ya. Yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai. Ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah nilai positif dari perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama itu kita harus menumbuhkan sikap yang arif dan bijaksana di dalam diri kita, Bu, selaku remaja. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin karena sikap disiplin itu memiliki yang baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri, Bu. Selanjutnya membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, Bu. Sudah, Bu. Nah, itu kesimpulan dari Messi ya. Jadi Ibu tambahkan yaitu beberapa sifat membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja itu adalah yang pertama menutup aurat, nah yang kedua saling tolong menolong, yang ketiga tidak boleh sombong. Nah, selanjutnya menghormati orang lain atau suku lain atau negara lain atau agama lain. Kita tidak boleh saling bermusuhan, saling mengejek, dan kita saling menghormati dan menghargai. Nah, sampai sini paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah,
baiklah, hanya sampai di sini proses pembelajaran atau materi kita tentang akhlak pergaulan remaja yang akhlak terpuji. Nah, selanjutnya untuk materi kita minggu depan yaitu perilaku tercela pergaulan remaja ya Nanda. Ya Bu. Jadi tugas untuk Ananda pada halaman 19 tolong diisi isian tersebut ya, ada 5 soal Ya, di Bu. situ. Ya, Bu. Besok akan dikumpul pas awal masuk ya Nanda. Ya, Bu. Nah, kalau begitu mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.